Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, berjumpa kembali bersama Sugara Tufik, saluran yang mengupas habis terkait dengan hipnotis dan hipnoterapi. Saya doakan teman-teman semua di sana dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada video saya sebelumnya saya telah banyak mengupas praktek-praktek hipnotis, terutama hipnotis yang terkait dengan hiburan. Kali ini pun juga saya akan mengupas habis terkait dengan bagaimana caranya kita melakukan hipnotis secara cepat, mudah, dan halus. Tetap stay tune di saluran saya sambil santai, ngopi-ngopi, menonton video saya. Tentu ini penting karena saya akan mengupas habis rahasia bagaimana kita melakukan hipnotis secara halus, mudah, dan cepat. Dengan harapan teman-teman semua bisa belajar dari video saya yang kemudian bisa teman-teman praktekkan sendiri, dan saya yakin jika seandainya teman-teman serius mau belajar tentu akan menjadi atau bisa melakukan hipnotis secara benar. Apa saja rahasianya itu? Tentu sebelum saya kupas terkait dengan rahasia bagaimana melakukan hipnotis secara halus, cepat, dan mudah, saya minta teman-teman semuanya untuk subscribe channel saya, terus kemudian like, kemudian share, bila perlu pun juga klik loncengnya supaya teman-teman itu selalu update dari video-video saya. Baik teman-teman semuanya, tak berlama-lama, tentu saya akan membahas bagaimana cara melakukan hipnotis secara halus, cepat, dan mudah. Ada 4 rahasia yang perlu kita lakukan di dalam melakukan hipnotis secara halus, cepat, dan mudah. Yang pertama, pada tahapan ini, tahap perkenalan tentu menjadi sesuatu yang sangat esensial, menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena ini akan menjadi pembuka bagaimana tahapan-tahapan selanjutnya itu bisa berhasil. Perkenalan ini tentu bertujuan bagaimana kita itu bisa membangun kepercayaan atau kedekatan dengan relasi secara baik, sehingga seorang relasi atau klien atau suyet yang akan kita hipnotis ini tidak merasa takut ataupun risih terhadap kita karena dirinya sudah merasa nyaman. Dalam membangun building rapport atau membangun kepercayaan atau membangun kedekatan untuk bisa memberikan rasa nyaman terhadap suyet atau klien atau relasi itu, ada 3 hal secara umum teknik yang perlu dilakukan yang teman-teman seharusnya mengetahui tentang ini. Yang pertama bisa menggunakan dengan teknik matching, yang kedua bisa menggunakan teknik mirroring, dan yang ketiga dengan teknik passing leading. Itu 3 cara bagaimana kita itu untuk bisa membangun kedekatan sehingga terjalin kenyamanan antara kita dengan relasi kita. Yang kedua, jelaskan tujuannya. Jelaskan kepada klien atau kepada suyet tentang apa yang menjadi tujuan kita itu melakukan hipnotis, supaya si suyet itu tadi paham dan mengerti arah apa yang mau kita lakukan terhadap suyet, sehingga suyet itu tetap akan memberikan rasa nyaman, tenang, dan tidak ada rasa takut dengan apa yang mau kita lakukan terhadap suyet, karena suyet sendiri itu telah memahami dan tahu apa yang akan kita lakukan terhadap suyet, sehingga itu memang penting untuk kita sampaikan apa tujuan kita melakukan hipnotis terhadap suyet. Yang ketiga, lakukan tes sugestivitas. Nah, ini juga penting nih. Di dalam melakukan tes sugestivitas itu sendiri pun juga ada teknik-teknik tertentu yang harus bisa kita pahami. Ada beberapa teknik sugestivitas, bisa jari tangan, jari lengket,
atau jari tangan besi gitu ya, yang seperti ini, ataupun juga mata lengket dan sebagainya. Namun ini pun juga harus benar-benar teman-teman pahamin teknik bagaimana kita itu melakukan tes subjektivitas supaya itu berhasil. Ini ada 3 caranya ya. Di video saya sebelumnya pun juga pernah saya sampaikan ada 3 cara bagaimana kita melakukan tes subjektivitas yang boleh saya katakan dijamin pasti berhasil. Cara yang pertama yaitu P. P itu adalah paham terhadap instruksi. Jadi pastikan bahwa seorang klien itu atau seorang suyet itu benar-benar memahami atas instruksi yang kita sampaikan kepada suyet. Ya, jadi yang pertama adalah P. P itu adalah paham terhadap instruksi yang kita berikan kepada suyet. Itu yang pertama. Teknik yang kedua adalah yang perlu teman-teman ketahui, yaitu mau mengikuti instruksi yang diberikan oleh kita. Jadi seorang suyet itu mau mengikuti instruksinya. Kalau seorang suyet itu mau mengikuti instruksinya, ini akan menjadi peluang bahwa tes subjektivitas itu ke arah benar dan bisa dikatakan akan berhasil. Itu yang kedua. Yang ketiga itu ikhlas dan pasrah. Jadi seorang suyet itu harus ikhlas dan pasrah untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh seorang hipnotis. Kalau seorang suyet itu masih mengkritisi, tidak ikhlas untuk mengikuti atas perintahnya, ini ada kecenderungan bahwa tes sugestivitasnya itu akan gagal. Nah, ini harus diperhatikan nih. Jadi kalau saya ulangi lagi, bagaimana melakukan teknis terhadap tes sugestivitas itu ada 3. Ya, ada 3. Saya ulangi. PMI ya. Bahwa yang pertama itu seorang suyet itu harus paham atas instruksi yang diberikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, M, mau mengikuti instruksi yang telah diberikan oleh seorang hipnotis. Dan yang terakhir itu adalah I, berarti PMI. I-nya itu adalah ikhlas dan pasrah. Tidak lagi ragu atau masih mengkritisi atas perintah yang diberikan. Kalau ini dilakukan dan bisa dilakukan secara benar, maka saya jamin tes sugestivitasnya ini akan berhasil. Baik, sebelum saya lanjut untuk membahas terkait dengan 4 rahasia bagaimana kita melakukan hipnotis secara halus, cepat dan mudah, saya akan ulangi dari awal ya, dari awal supaya teman-teman itu juga benar-benar paham, sehingga teman-teman jika mau belajar itu bisa lebih mudah. Yang pertama itu adalah tahap perkenalan. Perkenalan itu saya tadi sampaikan bahwa ini untuk membangun kedekatan atau membangun kepercayaan atau bikin rapport ya, untuk supaya klien ini juga nyaman, karena ini akan menjadi pembuka atau jalan keberhasilan untuk tahap-tahapan selanjutnya. Kemudian yang kedua itu menjelaskan tujuan. Ini penting supaya seorang suyet itu tadi bisa mengerti arahnya mau kemana, karena udah ngerti tujuannya, sehingga tidak ada rasa takut. Kemudian yang ketiga itu dilakukan tes sugestivitas ya, tes sugestivitas. Tes sugestivitas pun juga bermacam-macam, bisa dengan jari lengket, bisa juga dengan mata lengket, bisa juga dengan tangannya kuat seperti besi, maupun dengan cara-cara yang lain. Nah, di dalam melakukan tes sugestivitas ini saya ingatkan atau garis bawahi ya,
mudah untuk bisa dipahami ya dengan PMI. Yang pertama itu adalah P. P artinya adalah bahwa seorang suyet itu paham terhadap instruksi yang diberikan. Kemudian yang M ya, itu mau mengikuti instruksi yang telah diberikan. Dan yang terakhir itu adalah I. I itu adalah ikhlas dan pasrah. Jadi ikhlas ya, tanpa mengkritisi lagi. Ini teknik yang cukup handal bagaimana kita melakukan tes sugestivitas supaya bisa berhasil. Nah, teman-teman semuanya, saya akan lanjutkan bagian terakhir dari 4 rahasia bagaimana kita melakukan hipnotis secara halus, cepat, dan mudah. Ini berarti adalah teknik yang terakhir. Teknik terakhir itu adalah kita melakukan sugesti. Jadi ini adalah tahapan terakhir di dalam teknik secara keseluruhan bagaimana kita supaya berhasil melakukan hipnotis. Jadi yang terakhir ini adalah melakukan sugesti. Ya, teknik yang terakhir adalah kita memberikan sugesti atau kita melakukan sugesti ya. Kalau tahapan 1, 2, dan 3 itu sudah cukup berhasil ya, cukup berhasil, tentu kita melakukan sugesti pun juga dengan mudah. Karena di tahapan ketiga kita melakukan tes sugestivitasnya juga sudah berhasil. Tentu kalau itu sudah berhasil, artinya seorang suyet sebenarnya itu sudah dalam keadaan trans ya, dalam keadaan sudah masuk hipnosis ya. Walaupun transnya itu masih ringan atau hipnosisnya masih ringan. Jadi kalau kita bicara terkait dengan gelombang otak kita gitu ya, itu sudah masuk gelombang otak alfa ya, itu sudah masuk gelombang otak alfa. Dalam tahapan gelombang otak alfa ini seorang suyet sudah bisa dilakukan sugesti ya, walaupun masih dalam keadaan ringan. Jadi proses melakukan sugesti atau perintah apapun yang kita berikan kepada seorang suyet itu akan mudah dilakukan ketika seorang suyet itu lebih dalam kondisi hipnosisnya, artinya masuk kondisi trans yang lebih dalam. Ketika kondisi trans lebih dalam, maka fenomena kita untuk melakukan sugesti itu jauh lebih mudah. Namun demikian, tadi saya sampaikan bahwa dalam kondisi gelombang otak alfa pun juga sudah dilakukan sugesti kepada seorang suyet ya. Tentu ada beberapa cara juga untuk melakukan sugesti terhadap suyet supaya sugestinya terus bisa berhasil ya. Kalau teman-teman itu nonton video saya ya, itu teman-teman lama-kelamaan pun juga akan hafal ya. Saya akan kasih kuncinya saja satu gitu ya. Kalau seseorang itu sudah dalam keadaan trans walaupun itu ringan atau alfa, maka kita bisa aja mulai dengan sugesti yang bersifat sugesti untuk amnesia ya. Saya sudah sampaikan itu di video-video saya sebelumnya, dan teman-teman bisa lihat lagi terkait dengan triks untuk melakukan hipnosis amnesia. Amnesia itu ada lupa ya, bisa dengan lupa angka maupun lupa nama. Kalau ini sudah berhasil, maka kita bisa melakukan dengan sugesti untuk mengeluarkan fenomena-fenomena yang lain. Baik teman-teman semuanya, itu tadi sudah saya jelaskan secara gamblang 4 rahasia ya, bagaimana kita melakukan hipnotis secara halus, cepat, dan mudah ya. Teman-teman bisa tonton video saya, silahkan. Mudah-mudahan ini pun juga bisa memberikan pencerahan dan memberikan kemudahan bagi teman-teman yang sedang belajar hipnotis. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, like, dan share video saya. Termasuk jangan lupa untuk bunyikan lonceng ya, supaya update video-video saya yang terbaru.
Bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, ya silakan untuk lakukan subscribe, dukung terus channel saya, dan saya akan berikan atau share video-video saya berikutnya, tentu video-video yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.